Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Bagaimana kabarnya? Semua sehat-sehat? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Selamat berjumpa dengan saya Basiruddin, Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 1 Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini kita akan bersama-sama belajar pendidikan agama Islam kelas 7 dengan materi alam semesta sebagai tanda kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana alam semesta ini diciptakan dan bagaimana Allah mengaturnya? Ada yang tahu? Iya, bagus. Alam semesta ini sungguh luar biasa. Tentu yang menciptakan juga maha luar biasa, maha hebat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dari informasi wahyu Al-Quran. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu mengatur alam semesta ini? Allah atur dengan kekuasaannya agar alam ini tetap berlangsung dalam kehidupannya. Diturunkannya hujan, diciptakan gunung untuk pasak bumi, diciptakan langit sebagai atap, bumi sebagai hamparan, dan ini semua sebagai bukti adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk memahami lebih lanjut, mari kita pelajari materi ini. Ya. Kita akan belajar bab 6 penciptaan alam semesta sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tujuan pembelajaran 1. Memahami Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 dan Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Kemudian yang kedua, memahami pelestarian alam dan lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam ajaran Islam. Yang ketiga, memahami pentingnya belajar ilmu tajwid. Oke, lanjut. Materinya meliputi 1. Membaca dan mengartikan Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Kemudian yang kedua, membaca dan mengartikan Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Yang kedua, yaitu memahami isi kandungan Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 dan Surat Al-A'raf ayat 54. Kemudian yang ketiga, memahami ilmu tajwid, khususnya bacaan gunah. Yang pertama, membaca dan mengartikan Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Artinya, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Kemudian yang kedua, Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Kita baca lagi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahul ladzi khalaqas samawati wal ardh khalaqas samawati wal arda fi
sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughsil lailan nahara yatlubuhu hasisan was-samsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Artinya, sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Yang kedua, isi kandungan Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. 1. Menjelaskan ketidaktahuan orang kafir Mekah terhadap segala ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjelaskan bahwa langit dan bumi dahulu merupakan dua benda yang menyatu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan keduanya. Yang ketiga, menyindir orang-orang kafir yang tetap tidak beriman, padahal semua telah dijelaskan dan diperlihatkan tanda-tanda kuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutan isi kandungan Quran Surat Al-A'raf ayat 54. 1. Menjelaskan bahwa langit dan bumi diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 6 masa. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam di atas arsy-Nya. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malam, siang, matahari, bulan, dan bintang-bintang. Yang keempat, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki sesuatu, cukup mengucapkan kun, maka yang dikehendaki akan terjadi. Yang kelima, selain benda-benda langit, terdapat juga laut, hutan, gunung, dan lain sebagainya yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, contoh perilaku mengamalkan Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 dan Surat Al-A'raf 54. 1. Senantiasa mensyukuri segala ciptaannya, baik yang tidak terlihat maupun yang terlihat. 2. Tidak merusak lingkungan sekitar, seperti tidak membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala siang dan malam. Yang keempat, memanfaatkan air dengan tidak israf atau berlebihan. Baik, sekarang kita akan belajar tentang ilmu tajwid. Apa ilmu tajwid? Yaitu ilmu tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Khususnya kita akan membicarakan di sini yang kita pelajari adalah bacaan gunah. Menerapkan hukum bacaan gunah Al-Quran dibaca sesuai dengan aturan pada ilmu tajwid. Salah satu aturan dalam ilmu ini adalah hukum bacaan gunah. Hukum bacaan gunah adalah apabila terdapat huruf nun bertasdid atau mim bertasdid, maka dibaca gunah atau dengung yang sempurna. Cara membacanya adalah dibaca dengan dengung panjangnya 2 harokat. Setiap membaca nun atau mim yang bertasdid, cara membacanya dengan mendengungkan nun atau mim bertasdid itu. Sifat gunah menjadi inti pada hukum bacaan gunah. Hukum bacaan gunah terdapat pada huruf yang bertasdid, yaitu hanya pada nun atau mim bertasdid. Selain nun atau mim tidak dibaca dengan gunah. Baik, selanjutnya contoh bacaan gunah. Kita lihat
Di kolom ini ada kolom lafal, sebab, hukum, bacaan. Kita lihat di lafal. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Nah, ada nun bertasdid, maka dibaca gunah. Inna. Kemudian yang kedua, la tarawunnal jahim. Nah, nunnya juga bertasdid. Nah, bertasdid, maka dibaca gunah. Wa amma man khaffat mawazinuh. Nah, di sini ini ada mim yang bertasdid, ya, maka dibaca gunah. Selanjutnya fa ummuhu hawiyah. Nah, ini mim juga bertasdid, maka dibaca gunah. Baik. Ya, setelah kita belajar Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30 dan surat Al-A'raf ayat 54 terkait dengan penciptaan alam semesta, di sini ada nilai-nilai karakter, ya, karakter P5 dan nilai-nilai karakter moderasi. Yang pertama adalah nilai karakter P5, beriman dan berakhlak mulia. Ya, jadi yang terkait dengan profil pelajar Pancasila, ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini yang pertama adalah beriman dan berakhlak mulia. Nah, akhlak di sini elemennya, ya, dimensinya beriman dan berakhlak mulia. Nah, elemennya itu ada akhlak terhadap alam. Maka kita sebagai makhluk Allah yang beriman harus berbuat baik dengan alam, bersahabat dengan alam, dijaga alamnya dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, bernalar kritis. Kita harus kritis, ya. Artinya kita itu harus peka, ya, berpikiran yang tajam, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan alam yang begitu luar biasa. Maka dalam benak kita, dalam pikiran kita, ya, bahwa alam ini yang begitu luar biasa, ya, tentu yang menciptakan adalah luar biasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin yang menciptakan hanya sembarangan, tidak mungkin. Nah, pikiran kita akan bisa menerima seperti itu. Maka di sini kita akan menjadi semakin yakin adanya Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan, ya, menjaganya alam semesta ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Kalau ada orang yang mau merusak, kita harus segera bertindak. Ya. Kita harus mencegah. Ya. Sebab dengan adanya alam rusak, maka kita juga akan menjadi sengsara nanti. Maka kita harus kritis. Ya. Tidak boleh berdiam diri. Kemudian yang kedua, nilai moderasi. Yang pertama adalah kutwah atau kepeloporan. Sebenarnya ini hampir sama dengan yang di atas, yang berakhlak mulia kepada alam. Kutwah itu kepeloporan. Kita harus menjadi orang yang terdepan untuk melestarikan alam ini. Kita jaga dengan sebaik-baiknya. Ya, kita manfaatkan untuk kemakmuran. Ya, sehingga kita di dalam beribadah semakin istiqomah. Kemudian yang kedua, cinta tanah air. Ya. Ini sudah jelas. Nah, ini juga hampir sama dengan yang di atas tuh. Cinta tanah air. Artinya kalau alam kita itu ada yang merusak, ya harus kita bela, kita tangani, kita atasi. Karena kita, tanah air kita adalah tempat kita untuk, ya, menjalani kehidupan. Kalau tanah air kita nyaman, aman, tentram, maka kita juga akan menjadi tentram dan aman, dan dalam beribadah menjadi istiqomah. Baik, selanjutnya, ya, oke, ternyata sudah selesai. Untuk latihan terkait dengan bacaan guna, silahkan buka buku Kurikulum Merdeka kelas 7 halaman 149-150. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.
kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.